Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Video ini merupakan video ketiga dari pembelajaran mengenai hidrokarbon. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai rumus umum serta tata nama dari senyawa alkena dan juga alkuna. Senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh, di mana senyawa alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dua di antara atom karbon-karbonnya. Senyawa alkena paling sederhana itu memiliki dua atom karbon. Jadi, kalau misalnya kita punya dua atom karbon, antara karbon dengan karbonnya harus ikatan rangkap dua ya. Maka di sini kita buat ikatan rangkap dua. Nah, kalau di sini kan udah dua, berarti kalau misalnya karbon kan mempunyai 4 tangan, berarti kurang lagi dua. Yang sebelah kanan pun kurang lagi dua. Jadi, senyawa alkena paling sederhana itu bisa dituliskan rumus senyawanya adalah C2 hanya 4. Gitu. Bagaimana jika karbonnya 3? Sama aja kita buat karbon, karbon, karbon. Di antara atom karbonnya itu berikatan rangkap 2. Kan boleh yang di sebelah sini, boleh yang di sebelah sini, manapun ya. Ini karena kita yang paling sederhana, berarti ikatan rangkap 2-nya 1 dulu, gitu. Maka di sini 1, di sini karena kurang lagi 2, maka di sini 2. Di sini sudah mengikat 1, 2, 3, berarti di sini 1. Di sini baru mengikat 1, berarti yang paling ujung kurang lagi 3. Tinggal dilengkapi hanya. Artinya, kalau misalnya ini rumus nyawanya adalah C3, hanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, C3H6. Bagaimana jika atom karbonnya 4? Ya udah, tinggal kita buat atom karbon 4, ya. Karena dia sederhana, berarti salah satunya saja yang ikatannya rangkap 2. Misalnya mau ambil yang mana pun boleh. Kalau misalnya mau di ujung sini ya misalnya, kan tadi di ujung sini. Whatever, where is it? 1 di sini. Kemudian sisanya tinggal kita lengkapi nih. Nih, ini ada ikatannya. Di sini karena udah 2, berarti kurang lagi 2. Di sini karena udah mengikat 3, berarti kurang lagi 1. Di sini karena belum mengikat 2, berarti kurang lagi 2. Paling ujung karena belum mengikat 1, berarti kurang lagi 3. Tinggal dilengkapi hanya. Berarti kalau misalnya dia seperti ini, berarti kan karbonnya karbon 4, hidrogennya 2, 4, 6, 8. 8. Nah, dari sini berarti kita udah dapat nih dari 3 C2H4, kemudian kita punya C3H6, dan kita punya C4H8. Nah, dari deretan ini itu dapat dibuat rumus umum untuk menentukan deret homolog dari si alkena ini. Nah, rumus umum untuk alkena itu adalah CnH2n. Dengan N ini sama ya seperti alkana, N ini merupakan jumlah dari atom karbonnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita punya ditanya kalau misalnya C5 berarti hanya berapa sih? Ya berarti hanya tinggal dikali 2 dikali 5 yaitu 10. Jadi ini rumus umumnya nih, sama kan ini ya, C2H4 berarti 2 kali 2 kan 4 gitu. Maka tulislah rumus umum ini untuk senyawa alkenanya. Kalau misalnya kita punya C8 berarti hanya berapa? Ya tinggal dikali 2, berarti pasti hanya adalah C8H16. Itu untuk rumus umum dari senyawa alkena. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkena berdasarkan IUPAC. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Kurang lebih langkahnya itu sama dengan menentukan tata nama untuk senyawa alkana. Perbedaannya hanya sedikit nih, makanya kalian harus paham dulu yang tata nama untuk senyawa alkananya, biar memudahkan untuk tata nama senyawa alkana dan juga alkuna. Gitu. Jadi langkah pertama untuk menentukan nama dari suatu senyawa alkana adalah yang pertama tentukan rantai utama, sama ya dengan yang alkana. Cuman di sini rantai utama ini merupakan rantai terpanjang, namun ada syarat tambahannya nih. Syarat tambahannya adalah bahwa rantai ini harus melewati ikatan rangkapnya. Nih, harus melewati ikatan rangkapnya.
karena di alkena ini ada ikatan rangkap gitu. Jadi rantai utama adalah rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap gitu. Kemudian langkah kedua adalah memberikan nomor. Nah, kalau di alkena, pemberian nomornya itu, nomor yang paling kecil itu harus yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau kemarin saat kita belajar masalah tata nama alkana, itu kan yang paling dekat dengan nomor paling kecil adalah yang paling dekat dengan rantai cabang, gitu kan ya. Kalau misalnya di alkena, nomor paling kecil itu diberikan dengan yang paling dekat dengan ikatan rangkap gitu. Jadi, kata kunci di sini adalah ada ikatan rangkap, maka ikatan rangkap ini yang menjadi suatu yang spesial gitu, jadi harus diperhatikan. Kemudian langkah ketiga adalah memberikan nama. Dengan cara yang pertama tuliskan nomor letak cabang sama, kemudian ada nama cabang, kemudian kita harus sebutkan nomor letak ikatan rangkapnya. Di mana ikatan rangkap tersebut ada, itu dituliskan. Kemudian yang terakhir adalah nama rantai utama seperti biasa. Jika cabangnya lebih dari satu, maka nama cabang diurutkan berdasarkan alfabetis. Ini sudah biasa ya. Nah, kemudian ini adalah tabel untuk nama dari senyawa alkena. Ini rumus molekulnya. Sebenarnya namanya sama saja seperti alkana ya. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan, alkana belakangnya kan ana nih. Kalau alkena belakangnya ena. Jadi tinggal diganti yang belakangnya ana jadi ena. Soalnya kemarin kalau alkana yang C2, itu kan namanya etana. Kalau di sini namanya etena gitu. Dan selanjutnya propa, prope, buta, bute, dan selanjutnya gitu. Jadi tinggal diganti belakangnya aja alkena, alkana. Itu ya. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya kita mempunyai struktur alkena seperti ini. Sama ya, jadi yang pertama kita tentukan dulu rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya kita ambil rantai lurus, yang ini kan 1, 2, 3. Sudah melewati ikatan rangkap, dia rantainya 3. Kalau misalnya kita bengkok, yang ke sini belok, itu 1, 2, 3. Jadi sama-sama 3 rantainya. Jadi kita boleh pilih yang manapun gitu. Jadi kita misalnya pilih yang lurus ya, yang ini. Ini sebagai rantai utama, berarti yang ini cabangnya. Gitu kan? Setelahnya kita berikan nomor. Nomor kalau misalnya di alkena itu kan nomor terkecil adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nih ya, aturan nomor 2 untuk pemberian nomor. Berarti kita mulai dari ikatan rangkap. Ikatan rangkap kan dimulai dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri, oleh sebab itu yang paling kiri ini kan kita berikan nomor 1, 2, 3. Berarti di nomor 1 sudah ketemu ikatan rangkap. Tapi kalau misalnya kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2. Di karbon nomor 2 baru ketemu ikatan rangkap gitu. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri pemberian nomornya. Jadi ini nomor 1, ini 2, yang ini 3. Gitu. Setelah itu kita berikan nama. Jadi kita tuliskan dulu nomor letak cabangnya di nomor 2, kemudian nama cabangnya CH3 itu adalah metil, ya. Kemudian nomor letak ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu kita temukan di karbon nomor 1. Kenapa sih bukan di karbon nomor 2? Ingat kembali kalau misalnya nomor ikatan rangkap itu merupakan nomor yang paling kecil gitu. Jadi kalau misalnya di karbon nomor 1 itu kan sudah berikatan rangkap nih. Oleh sebab itu ya udah ikatan rangkapnya itu di nomor 1 gitu, bukan di nomor 2. Gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan nomor ikatan rangkapnya di nomor 1, kemudian nama rantai utamanya karbon 3 itu merupakan karena dia alkena berarti namanya propena. Gitu. Mudah ya? Bagaimana jika kita punya struktur seperti ini? Cara menamainya gimana? Sama, pertama kita cari dulu rantai utama, rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya kita ambil rantai yang lurus, ini kan karbon 1, 2, 3, 4, 4 karbon. Kalau misalnya kita puter nih, belok 1, 2, 3, 4, sama 4 karbon, tapi dia nggak melewati ikatan rangkap, jadi dia tidak bisa sebagai rantai utama. Maka kita cari yang lain, ada nggak lagi yang lain? Mau belok-belok kemana?
mana, yang penting dia rantai terpanjang. Kalau kita mulai dari sebelah kanan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata dia rantai terpanjang dan melewati ikatan rangkap. Maka yang kita pilih sebagai rantai utama yang ini, gitu ya. Ini sebagai rantai utama. Ini sebagai cabangnya. Setelah itu kita berikan nomor, sama nomornya itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau misalnya kita mulai dari bawah sini, ikatan rangkap akan ketemu di karbon yang pertama 1, 2, 3, gitu kan? Baru ketemu di nomor 3. Sebaliknya kalau misalnya kita mulai dari sebelah kanan sini, itu ikatan rangkapnya akan ketemu di nomor 1, 2. Di nomor 2 udah ketemu ikatan rangkap. Maka kita mulai dari sebelah kanan sini. Di sini nomor 1, ini 2, ini 3, 4, ini 5. Gitu. Setelah itu tinggal kita berikan nama. Nama dengan cara yaitu nomor letak cabang terletak di nomor 3. Kemudian nama cabangnya CH3 itu metil. Kemudian nomor letak ikatan rangkap bertemu di karbon nomor 2. Kemudian nama rantai utamanya, karbon 5 itu adalah propena, alkena propena. Itu. Mantap. Untuk aturan-aturan selanjutnya di tata nama alkena, ini sama aja dengan tata nama alkana ya. Misalnya kalau kita punya lebih dari satu cabang, bagaimana sih cara menamainya? Itu sama aja. Coba kita ke contoh soal langsung ya. Nah, jadi kita punya struktur seperti ini. Bagaimana sih cara memberikan namanya? Sama yang pertama cari dulu rantai utama, rantai terpanjang. Dari mana kita tahu rantai terpanjang? Ya sama dihitung aja kalau misalnya rantai lurus berarti karbon 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjang sudah melewati ikatan rangkap 2, itu rantainya rantai 5. Kalau misalnya belok bisa nggak? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 belok sini. Sama aja rantai 5 ya. Artinya, yang manapun kita boleh pilih, kita pilih aja yang lurus. Yang ini sebagai rantai utamanya kan. Nah, berarti yang ini, dan juga ini itu sebagai cabang. Setelah itu kita berikan nomor. Nomor itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti kan ikatan rangkapnya di sebelah sini ya, di sebelah kiri yang ini, maka kita mulai dari sebelah kiri pemberian nomornya. Maka di sini itu nomornya 1 gitu. Setelah itu tinggal kita berikan nama dengan cara yang sama, yaitu nomor letak cabang. Cabangnya ada 3 ya, 1, 2, 3, sama-sama CH3 gitu. Berarti ada 3 cabang. Ingat kembali di tata nama alkana, kita sebutkan semua nomor letak cabangnya. Cabang itu terletak di nomor 3, kemudian di nomor 4, dan juga nomor 4. Ada 3 cabang yang sama, yaitu cabang metil. 3 itu tri, maka kita beri awalan tri. Karena dia namanya metil, berarti trimetil. Cabang udah semua disebutkan. Setelah itu, nomor letak ikatan rangkap. Ikatan rangkap terletak di nomor 1, maka kita tuliskan 1. Kemudian nama rantai utama. Rantai utamanya atom karbon 5, berarti pentena. Gitu. Bagaimana jika strukturnya? Menamainya gimana? Sama juga. Cara pertama adalah cari rantai utama, rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap. Kalau misalnya kita ambil yang lurus, ini kan C2H5, berarti kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau misalnya kita ambil yang lain gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, lebih pendek. Kalau misalnya belok ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7 ya. Artinya kita cari saja rantai utama adalah rantai terpanjang yang lurus aja nih. Berarti kita ambil yang ini sebagai rantai utamanya. Sudah? Setelah itu berarti yang ini, dan juga ini itu sebagai cabangnya. Nah, setelahnya kita tentukan nomornya adalah dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jika kita mulai dari sebelah kiri, maka dari 1, 2, 3, 4, nomor keempat baru ketemu ikatan rangkap, tapi kalau misalnya kita mulai dari sebelah kanan, itu 1, 2, 3, di nomor ketiga sudah ketemu ikatan rangkap, maka kita pilih yang dari sebelah kanan nih, maka ini nomor 1,
6, 7 gitu. Karena C2 ya, C2 kan berarti bisa dipisah nih kayak gini. Itu ini C-nya CH3, yang ini CH-nya CH2. Kan C2H5. Oke. Setelah itu kita ya tinggal berikan nama. Nah, kan cara pemberian nama cabang kalau misalnya cabangnya berbeda, berarti kan diurutkan sesuai dengan alfabet atau abjad ya. Maka di sini kita urutkan dulu. Ini berarti etil itu terlebih dahulu diberikan namanya, kemudian metil. Etil itu terletak di nomor berapa sih? Etilnya terletak di nomor 5. Ada 2 cabang etil, maka kita tuliskan dua-duanya yaitu 5,5. Karena ada 2 cabang etil, maka namanya adalah dietil. Gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tata nama di alkana ya, untuk awalan di, tri, tetra, dan seterusnya itu tidak masuk urutan di abjad. Jadi yang kita perhatikan adalah nama etil, metil, propil, butil, dan seterusnya. Itu bukan di, tri, tetranya. Gitu. Selanjutnya, etil sudah, kemudian ada metil. Metilnya terletak di nomor 2. Kita berikan nama metil. Kemudian nomor letak ikatan rangkap 2-nya, yaitu di nomor 3 ya. Ini di nomor 3 kan udah ketemu ikatan rangkap, maka 3. Kemudian nama rantai utamanya, 7, karbon 7 itu adalah heptena. Gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon alifatik tidak jenuh, di mana ikatan antara atom karbon-karbonnya ini merupakan ikatan rangkap 3. Jadi kalau misalnya alkana itu tunggal, dia jenuh. Alkena itu rangkap 2, tidak jenuh. Alkuna juga tidak jenuh, tapi dia rangkap 3, gitu. Alkuna paling sederhana, ini atom karbon 2 ya. Karbon 2, karena antara atom karbonnya itu ikatannya rangkap 3, maka di sini kita berikan rangkap 3. Kan sudah berikatan 3 ya, maka masing-masing karbon masih kekurangan satu ikatan lagi, ini yang mengikat hidrogen. Maka yang paling sederhana ini karbonnya 2, C2, hanya juga 2. Bagaimana dengan jika karbonnya 3? Sama, kita buat dulu karbonnya 3. Karena dia sederhana, berarti antara karbon-karbonnya itu rangkap 3-nya satu aja ya, satu. Ini tunggal. Berarti kalau misalnya dibuatkan strukturnya, kan sama ya, berarti CH rangkap 3, C, ini CH3 gitu. Rumus nyawanya adalah C, kalau 3 hanya ternyata ada 4. Bagaimana dengan jika atom karbonnya ada 4? Sama aja, kita buat atom karbon 4. Di sini misalnya kita buat rangkap 3 ya, ini tunggal, rangkap 3-nya cuma 1. Kalau misalnya dibuat strukturnya, ya berarti paling ujung itu CH3, setelahnya CH2, setelahnya C, rangkap 3, CH. Seperti ini. Ini kalau dibuatkan rumus senyawanya, berarti kalau misalnya karbonnya 4, ternyata jumlah atom hidrogennya ada 3, 2, 5, 6, C4H6. Nah, dari sini berarti sudah kita dapatkan ada 3 daerah homolog untuk alkuna, yaitu C2H2, kemudian ada C3H4, dan ada C4H6. Nah, dari rumusan ini itu kita dapat membuat rumus umum untuk alkuna, yaitu ternyata rumus umumnya adalah CnH2n-2. Maksudnya gimana? Sama dengan N itu merupakan jumlah dari atom karbon ya. Nih, kita misalkan yang ini C2. Kalau misalnya atom karbonnya 2, berarti 2 kali 2, 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Sama kan? Kalau misalnya C-nya 5 gimana? Ya sama aja. Kalau misalnya C5, berarti hanya itu ada berapa sih? 5 dikali 2, 10 dikurangi 2, berarti C5H8. Gitu. Kalau misalnya hanya C-nya 8 gimana? Ya sama aja, berarti 8 dikali 2 itu 16, dikurangi 2, 14. Tuh. Udah ya untuk rumus umum alkuna. Selanjutnya untuk tata nama, kita sama mempelajari tata nama alkuna berdasarkan IUPAC. Prinsip tata nama alkuna ini sama dengan tata nama dari alkena ya. Yang pertama adalah tentukan rantai utama, rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap 3. Kemudian berikan nomornya yang paling dekat dengan ikatan rangkap, kemudian berikan nama. Yang berbeda hanyalah di
nama dari rantai utamanya gitu. Karena dia itu adalah alkuna una, maka belakangnya akhirannya adalah una nih. Maka kalau misalnya tadi di alkena itu karbon 2 itu namanya etena, kalau di alkuna namanya etuna gitu. Propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Jadi akhirannya saja yang berbeda. Una, ana, ena, una gitu. Oke, jika kita punya senyawa seperti ini, bagaimana sih cara kita menamainya? Langkah pertama adalah cari dulu rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap tiganya. Kalau misalnya kita lihat di sini, cari rantai terpanjang kan di sini karbon 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya belok 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4 ya. Maka yang manapun kita boleh pilih, kita pilih rantai yang lurus misalnya. Berarti yang ini sebagai rantai utama. Yang ini sebagai rantai cabangnya. Setelah itu, kita menentukan nomor, memberikan nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 kan dimulai dari sebelah sini ya, sebelah kiri, yang ini, maka dari sini kita berikan nomor 1. Gitu ya. Setelahnya, kita berikan nama dengan cara yaitu nomor letak cabang. Cabang terletak di nomor 3. Cabangnya adalah metil, ya. CH3 metil. Kemudian nomor letak ikatan rangkap di nomor 1. Kemudian nama dari rantai utamanya. Rantai karbon 4 itu berarti but. Karena di alkuna berarti butuna. Mudah ya? Kita langsung ke contoh soal nomor 2. Bagaimana jika kita punya struktur senyawa seperti ini? Cara menamainya sama. Kita pertama cari dulu rantai utama, rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap 3. Kalau kita ambil rantai lurus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rantai karbon. Bagaimana jika kita ambil yang belok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Bisa yang lain nggak sih yang belok? Coba cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kalau misalnya belok ke sini, itu rantainya rantai 8. Artinya yang rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap 3-nya, yaitu yang ini, gitu. Jadi pinter-pinter kalian harus cari pokoknya rantai terpanjang. Mau dia belok ke ujung dunia pun harus kalian cari. Gitu ya. Setelah itu, berarti sisanya yang ini dan juga yang ini itu menjadi rantai cabangnya. Selanjutnya, kalian tentukan nomor. Cara pemberian nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Kalau kita mulai dari bawah sini, ikatan rangkap 3-nya ketemu di 1, 2, 3, 4. Di nomor 4. Kalau kita mulai dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4. Sama-sama ketemu di nomor 4. Kalau kayak gitu, berarti yang mana sih yang kita pilih? Yang pertama, kalau pemberian nomor itu kan berarti kita tentukan berdasarkan ikatan rangkapnya ya. Gitu kan? Tadi ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 4. Yang langkah kedua kita lihat harus yang paling dekat dengan cabang. Dekat dengan cabang. Itu syarat kedua. Ternyata masih sama nih, cabangnya sama-sama terletak di nomor 3. Artinya harus ada selanjutnya yang kita lihat. Yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa cabangnya harus lebih banyak. Cabang lebih banyak kita pilih. Menjadi yang nomornya yang lebih dekat. Tapi di sini cabangnya 1, ini cabangnya 1. Sama-sama cabang 1. Kalau misalnya cabangnya sama-sama 1, berarti yang keempat yang kita lihat adalah cabangnya lebih besar. Atau rantai karbonnya lebih panjang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang ini, cabangnya tadi udah sama-sama terletak di nomor 3. Jadi yang ini aturan kedua udah lewat. Ini udah lewat. Cabang lebih banyak. Cabang lebih... What? Cabang... What? Sorry guys. Cabang lebih banyak ya. Lelah banget Mbak Hanif, oke. Cabang lebih banyak. Di sini cabangnya 1.
Ini CH3 cabangnya 1, ini cabangnya 1C2H5, sama-sama cabang 1 kan. Artinya yang ini pun udah lewat kriterianya nih, karena nggak ada. Selanjutnya adalah cabang lebih besar. Nah, kalau misalnya yang ini kan C2H5, karbonnya lebih panjang nih. Kalau misalnya yang ini C-nya cuma C1. Artinya, kalau misalnya kita mau menentukan nomornya, ya, berarti kita harus mulai dari yang sebelah kanan sini. Why? Balik lagi. Kalau kita mau menentukan cabang, yang pertama nih harus dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sama-sama di nomor 4. Berarti kita masuk ke langkah kedua. Yang punya nomor lebih kecil itu yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3. Di nomor 3 udah ketemu cabang. 1, 2, 3. Nomor 3 udah ketemu cabang. Sama-sama di nomor 3. Berarti yang ini lewat lagi. Langkah ketiga, yang punya nomor lebih kecil itu yang cabangnya lebih banyak. Di sini, kalau mulai dari sini, itu cabangnya ada 1. Kalau mulai dari bawah sini, cabangnya ada 1. Sama-sama punya 1 cabang. Ya udah, berarti lewat lagi langkah ketiga. Langkah keempat, yang punya nomor lebih kecil, itu cabangnya harus lebih besar, atau rantai karbonnya lebih panjang. Maka kalau kita lihat, cabang yang ini cabang etil, C2. Yang ini cabang metil, C1. Artinya yang ini rantai karbonnya lebih panjang. Maka kalau misalnya diberikan nomor, kita mulai dari yang dekat dengan etil, bukan yang metil gitu. Maka di sini ini nomornya 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak olahraga ya. 1, 2, oke. Skip, lanjut. Setelah itu, kita berikan nama yaitu nomor letak cabang. Jadi karena di sini cabangnya ada 2, kita identifikasi dulu ini cabangnya cabang etil, yang ini cabangnya cabang metil. Sama, kalau misalnya ada 2 cabang yang berbeda, kita berikan nama dengan menggunakan urutan abjad, ini E, ini M. Maka etil yang lebih dahulu kita berikan nama, etil terletak di nomor 3, maka 3 etil. Setelahnya baru metil, metil terletak di nomor 6, 6 metil. Setelahnya nomor letak ikatan rangkap 3, yaitu di nomor 4, nomor 4 sudah ketemu rangkap 3-nya. Setelahnya nama rantai utama, 8, 8 itu adalah karena di alkuna, oktuna. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Tentu saja dalam suatu senyawa alkena atau alkuna itu bukan berarti ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya hanya satu ikatan ya. Bisa jadi ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya itu lebih dari satu ikatan nih. Bagaimana cara kita memberikan nama jika ikatan rangkapnya lebih dari satu? Diperhatikan, ini pun sudah ada di slide PowerPoint kalian ya. Ibu misalkan contoh soal nomor 1, jika ada struktur senyawa seperti ini, bagaimana cara kita memberikan namanya? Caranya sama saja. Yang pertama, kita tentukan dulu rantai utama, rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap. Nah, karena ini rantainya merupakan rantai lurus ya, berarti tidak ada cabang. Berarti kita langsung ke langkah kedua, yaitu memberikan nomor. Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kita ketahui bahwa dari sebelah kiri itu kan udah ketemu ikatan rangkap ya, maka kita memberikan nomor dimulai dari sebelah kiri. Setelahnya tinggal kita berikan nama. Dengan cara karena tidak ada cabang, langsung kita skip cabang, berarti kita langsung ke nomor letak ikatan rangkap. Ikatan rangkap terletak di nomor 1 dan nomor 3 ya. Di nomor 3 sudah bertemu ikatan rangkap, maka nomor 1 dan nomor 3. Nah, kalau misalnya alkena yang biasa, itu kan kita memberikan namanya langsung pentena, gitu ya. Namun di sini, karena kita punya 2 ikatan rangkap, maka di sini harus diberikan awalan nih. Kan alkenanya sejumlah 2 ya, maka namanya menjadi pentadiena. Gitu. Jadi, jumlah 2 itu kita berikan awalan, sama seperti awalan jumlah dari cabang. Kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, dan seterusnya. Jadi kalau jumlah ikatan rangkapnya ada lebih dari 1, ya tinggal diberikan awalan depannya. Kalau alkunanya yang 2 gimana? Ya berarti diuna, gitu. Kita ya, untuk
jika ikatan rangkapnya lebih dari 1. Kita satu contoh lagi untuk yang lebih dari 1. Misalnya kita punya soal seperti yang struktur nomor 2 ini. Cara pemberian namanya, yang pertama sama, kita cari dulu rantai utama, rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap. Kalau kita ambil rantai lurus dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti rantai lurus ya, karena harus melewati ikatan rangkap gitu kan. Maka rantai utamanya adalah yang ini, ya, berarti CH3 dan C2H5-nya menjadi cabang. Setelahnya, kita berikan nomor dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, nomor 1, 2, karbon nomor 2 baru ketemu ikatan rangkap. Tapi kalau kita mulai dari yang kanan, di karbon pertama sudah ketemu ikatan rangkap. Maka kita mulai pemberian nomor dari sebelah kanan. Setelahnya tinggal kita berikan nama dengan cara nomor letak cabang. Cabangnya terletak di nomor 3 dan nomor 5. Dua cabang berbeda, yang ini cabang metil, yang ini cabang etil. Berarti kita urutkan sesuai abjad. Etil terlebih dahulu, maka kita sebutkan etilnya dulu, 3 etil. Setelahnya cabang metil di nomor 5, berarti 5 metil. Setelahnya, kita sebutkan nomor letak ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ada 2 di nomor 1 dan di nomor 4. Berarti kita tuliskan 1,4. Karena ada 2 cabang, ya, cabang alkena, maka kita sebutkan rantai utamanya itu heksa. Ya, heksa, karena ada 2 berarti heksadiena. Heksadiena. Sampai di sini mudah dipahami ya. Untuk alkuna pun sama demikian. Jadi tinggal ditambahkan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya jika ikatan rangkapnya lebih dari 1. Oke, jadi pada video ini kita sudah membahas mengenai yang pertama adalah rumus umum dari senyawa alkena dan juga alkuna. Kalau misalnya alkena, rumus umumnya itu adalah CnH2n, sedangkan alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2. Sebenarnya rumus umum ini kalau misalnya kalian nggak hafalin juga nggak masalah, yang penting kalian paham kalau misalnya alkena itu antara atom karbon dan karbonnya itu memiliki ikatan rangkap 2. Kalau misalnya alkuna antara atom karbon dengan karbonnya memiliki ikatan rangkap 3. Kemudian kita juga belajar mengenai tata nama dari alkena dan juga alkuna. Secara prinsipal itu sama ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan rantai utama. Namun di sini yang perlu dicatat bahwa yang menjadi rantai utama adalah rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap. Kalau misalnya pada alkena berarti dia harus melewati ikatan rangkap 2. Kalau pada alkuna dia harus melewati ikatan rangkap 3 dimanapun itu gitu. Kemudian yang kedua adalah berikan nomor. Cara pemberian nomornya adalah nomor paling kecil itu harus yang paling dekat dengan ikatan rangkap gitu. Kalau misalnya nomornya sama, nomor ikatan rangkapnya berarti yang kedua kita pertimbangkan adalah cabangnya. Yang paling dekat dengan cabang kita berikan nomor paling kecil. Kalau misalnya cabangnya masih sama-sama dekat, berarti kita pertimbangkan lagi banyak cabangnya. Kalau misalnya banyak cabangnya masih sama pun juga yang langkah yang selanjutnya yang kita perhatikan itu adalah dari panjang rantai karbon yang menjadi cabang itu atau besarnya si cabang itu gitu. Selanjutnya langkah terakhir adalah memberikan nama dengan format yaitu masih sama nomor letak cabang, kemudian nama cabangnya disertai atau diikuti dengan nomor letak ikatan rangkapnya, kemudian disertai dengan nama rantai utamanya. Nah, yang berbeda di sini hanya di nama rantai utama gitu. Kalau misalnya alkena berarti akhirannya ena, maka dia jadinya etena, propena, butena, dan seterusnya. Kalau alkuna ya akhirannya una, maka namanya menjadi etuna, propuna, butuna, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang sudah kita pelajari di sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.